Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan saat ini kami datang untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu pimpinlah kami ya Bapa, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita pagi hari ini saya beri judul, bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terambil dari Mazmur 138 dengan perikop nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab karena mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, di zaman sekarang banyak orang hidup dalam ketidakpastian. Ada yang menghadapi tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, pergumulan keluarga, sakit, penyakit, atau masa depan yang belum jelas. Bahkan ketika kita melihat media sosial, seringkali kehidupan orang lain tampak begitu baik, sementara kehidupan kita penuh dengan pergumulan. Seorang ayah pernah berkata, "Saya tidak tahu bagaimana masalah ini akan selesai. Tetapi setiap pagi saya masih bisa bangun, masih diberi kesempatan bekerja, dan keluarga saya masih bersama saya. Karena itu saya belajar mengucapkan terima kasih kepada Tuhan meskipun masalah saya belum selesai." Inilah saudaraku yang sering kali sulit kita lakukan. Bersyukur bukan karena semua keadaan sudah baik, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan tetap baik di tengah keadaan yang belum baik. Mazmur 138 mengingatkan kita bahwa pujian dan ucapan syukur tidak harus menunggu keadaan menjadi sempurna. Karena Tuhan tetap setia, bahkan ketika keadaan belum berubah seperti yang kita harapkan. Karena Tuhan tetap setia, bahkan ketika keadaan belum berubah seperti yang kita harapkan. Seperti Daud memuji Tuhan bukan karena hidupnya sudah mudah, tetapi karena ia mengalami bahwa Tuhan mendengar seruannya dan memberikan kekuatan kepadanya. Saudaraku, ada pelajaran yang dapat kita peroleh dari Mazmur 138 ini tentang bersyukur, yaitu yang pertama, bersyukurlah karena kasih setia Tuhan. Mazmur 138 ayat 2 berkata bahwa pemazmur bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kesetiaannya. Daud menyadari bahwa hidupnya tidak selalu mudah. Ia pernah menghadapi musuh, penolakan, ancaman, dan berbagai persoalan. Namun di tengah semuanya itu, ia tetap melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Mungkin hari ini ada doa yang belum dijawab, ada persoalan yang belum selesai, ada harapan yang belum menjadi kenyataan. Tetapi satu hal tetap sama,
yaitu kasih setia Tuhan tidak berubah. Jadi jangan mengukur kebaikan Tuhan hanya dari keadaan yang sedang kita alami. Karena ketika keadaan berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidaklah berubah. Baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, bersyukurlah karena Tuhan mendengar doa kita. Mazmur 138 ayat 3 berkata, pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Ini merupakan pengalaman pribadi Daud. Ia berseru kepada Tuhan dan mengalami pertolongannya. Hal ini menunjukkan bahwa doa orang percaya tidaklah pernah sia-sia. Jawaban Tuhan mungkin tidak selalu datang sesuai waktu dan bentuk yang kita inginkan. Tetapi yang pasti Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Meskipun ada kalanya kita merasa seolah-olah Tuhan diam karena jawaban doanya belum datang. Tetapi diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak mendengar, saudaraku. Kadang Tuhan menjawab dengan ya, kadang tidak, dan kadang tunggu. Namun pasti bahwa dalam setiap jawaban itu Tuhan tetap bekerja. Karena itu saudaraku, jangan berhenti berdoa hanya karena jawabannya belum terlihat. Sebab doa yang belum dijawab bukan berarti doa yang tidak didengar. Dan pelajaran yang ketiga, yaitu bersyukurlah karena penyertaan Tuhan memberikan kekuatan. Mazmur 138 ayat 3, Daud mengatakan bahwa Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwanya. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Perhatikan saudara, Tuhan tidak selalu langsung menghilangkan masalah. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah. Seringkali kita berdoa, Tuhan keluarkan saya dari masalah ini. Namun Tuhan menjawab, aku akan menyertai engkau melewati masalah ini. Saudaraku, kadang kita menginginkan Tuhan segera mengubah keadaan. Tetapi saudaraku, Tuhan justru terlebih dahulu mengubah hati dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati keadaan tersebut. Itulah sebabnya ada orang yang tetap kuat meskipun sedang menghadapi pergumulan besar. Bukan karena masalahnya ringan saudaraku, tetapi karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Jadi jika hari ini kita masih mampu bertahan, masih mampu berdoa, masih mampu tersenyum, masih mampu menjalani kehidupan, jangan lupa bahwa semuanya itu adalah karena pertolongan Tuhan. Seperti yang dikatakan ayatnya yang ke-7 berkata, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Daud tidak pernah berkata bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesesakan. Tetapi ia justru menyadari bahwa di tengah kesesakan Tuhan tetap hadir. Keadaan mungkin sulit saudaraku. Masalah keluarga mungkin belum selesai. Kondisi ekonomi mungkin belum membaik. Pekerjaan mungkin juga belum mendapatkan kepastian. Bahkan doa yang sudah lama kita panjatkan mungkin belum melihat jawabannya. Namun satu hal yang pasti saudaraku, kesulitan kita tidak pernah lebih besar daripada penyertaan Tuhan. Dan yang keempat saudaraku, percayalah bahwa Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya. Bayangkan saudaraku, seseorang yang sedang mengendarai mobil pada malam hari di tengah hujan yang deras, pandangannya pasti terbatas. Ia tidak dapat melihat seluruh jalan yang ada di depannya. Bahkan lampu mobil hanya menerangi beberapa meter di depan. Lalu apakah ia berhenti karena tidak bisa melihat seluruh perjalanannya? Tidak saudaraku. Ia tetap berjalan karena ia percaya bahwa jalan di depannya akan terus terlihat sedikit demi sedikit. Nah saudaraku, demikian juga kehidupan kita. Seringkali kita ingin mengetahui seluruh rencana Tuhan. Kapan masalah ini selesai? Kapan doa dijawab? Kapan keadaan berubah? Dan bagaimana masa depan kita? Tetapi saudaraku,
Tuhan tidak selalu memperlihatkan seluruh jalan itu. Tuhan hanya meminta kita percaya dan berjalan bersamanya selangkah demi selangkah. Ayat yang ke-8 memberikan keyakinan yang indah. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan iman. Kita tidak harus memahami semuanya hari ini. Yang penting kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita. Seperti Daud yang belum melihat seluruh masa depannya, tetapi ia percaya kepada Tuhan yang memegang masa depannya. Memang kita juga sering ingin mengetahui bagaimana akhir dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kita ingin semuanya segera selesai, tetapi iman mengajarkan kita untuk berkata, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi saya tahu siapa yang memegang hari esok. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan. Apa yang Tuhan mulai dalam hidup kita, Dia sanggup memelihara dan menyelesaikannya sesuai kehendaknya. Karena Tuhan memiliki tujuan yang baik, memiliki rancangan yang indah bagi kita. Daud pernah berkata bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Artinya keadaan boleh berubah, manusia boleh mengecewakan, rencana boleh gagal, tetapi kasih setia Tuhan tidak berubah. Mungkin hari ini kita belum melihat alasan di balik sebuah pergumulan, namun bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ada pekerjaan Tuhan yang seringkali tidak terlihat oleh mata kita, seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Untuk sementara tidak terlihat, saudaraku, tetapi di dalam tanah sedang terjadi proses pertumbuhan. Demikian juga Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Hari ini mari kita belajar melakukan 3 hal sederhana ini, yaitu yang pertama, bersyukurlah sebelum meminta dan tetap bersyukur di tengah proses. Saudaraku, sebelum membawa daftar kebutuhan kepada Tuhan, ingatlah terlebih dahulu akan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Karena bersyukur bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Bersyukur berarti kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita di tengah masalah. Dan yang kedua, tetap berdoa meskipun jawaban belum datang. Jadi saudaraku, jangan menyerah hanya karena keadaan belum berubah. Karena Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan hanya karena doa kita belum mendapatkan jawaban seperti yang kita harapkan. Dan yang ketiga, mari serahkan masa depan kepada Tuhan. Jangan menjalani pergumulan seorang diri, tetapi bawalah segala kekhawatiran, ketakutan, keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan masa depan kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak harus mengetahui semua jawabannya hari ini, tapi yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya dan berjalan bersama Tuhan selangkah demi selangkah. Nah, saudaraku yang terkasih, mungkin hari ini masalah kita belum selesai, mungkin pergumulan masih ada, mungkin ada doa yang sudah lama dinaikkan tetapi jawabannya belum terlihat, tetapi kita memiliki alasan untuk tetap bersyukur. Jadi mari jangan menyerah, karena Tuhan masih bersama kita. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, karena Tuhan menyertai kita dalam kesesakan. Dan Tuhan akan menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya dalam hidup kita. Karena itu jangan biarkan keadaan mencuri ucapan syukur kita. Tetapi bersyukurlah bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena Tuhan selalu setia menyertai dan memberkati kita. So, mari kita berkata seperti Daud, Tuhan, saya tidak memahami semuanya, tetapi saya memilih untuk tetap percaya kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu ya Bapa yang tidak pernah berubah. Terima kasih karena Engkau pun selalu mendengar setiap doa dan seruan kami. Ketika kami menghadapi persoalan dan ketidakpastian, berikanlah kami kekuatan dan iman untuk tetap percaya ya Bapa. Dan ajarlah kami
untuk tetap berdoa, bersyukur, dan menyerahkan masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau akan menyelesaikan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.